Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang untuk Bapak Ibu hadirin peserta Zoom semua. Selamat sore. Terima kasih sudah mau menunggu. Nah, di sore hari yang indah ini kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah hendak melakukan sosialisasi terkait web magang Diskominfo Provinsi Jateng. Dan saya Rani di sini sudah ditemani oleh Bapak Dr. Galih Wibowo SOS MA selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Jateng. Selamat datang. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Juga ada Ibu Ririn Eka Wahyuning Tias SOS selaku Staf Subbagian Umum Kepegawaian yang khusus memfasilitasi untuk magang. Selamat datang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Nah, untuk tidak lama-lama lagi, kita akan langsung memulai. Kita di sini dari Diskominfo, kita punya magang nih. Nah, ini kan magang sebagai salah satu syarat kelulusan perkuliahan juga sekolah, terutama sekolah kejuruan ya Pak ya. Itu kan biasanya membutuhkan tempat-tempat untuk ngelatih skill sebelum nanti turun ke lapangan pekerjaan. Dan untuk Diskominfo sendiri sampai dengan saat ini sudah menerima magang, dan untuk mungkin perlu diketahui ini Diskominfo kenapa terus jadi menerima magang? Tujuan magang di Diskominfo sendiri itu apa Pak Galih? Siap. Terima kasih Mbak Rani, teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di sono, di dunia maya sono. Dinas Kominfo kan berdiri tahun 2017-an. 2017. Sejak saat itu sebenarnya kita sudah bersinergi dengan apa yang dinamakan link and match pada pendidikan kompetensi ya, baik itu di sekolah menengah kejuruan, STM, SMK sekarang, STM, SMIA, SMKK dan lain sebagainya, maupun di pendidikan tinggi khususnya universitas, kebanyakan ya universitas dan akademi atau sekolah tinggi lainnya. Yang institut kayaknya belum banyak, kecuali yang sudah migrasi dari institut ke universitas. Link and Match sendiri kan tujuannya adalah memberikan kompetensi. Kalau mengartikannya saya secara harfiah itu link itu membuat jejaring, match itu kesesuaian. Jadi kesesuaian antara jejaring yang dibutuhkan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri, kalau di SMK itu sebutannya, dengan kebutuhan di dunia pendidikan, SMK maupun pendidikan tinggi. Di Kominfo, Link and Match kan programnya Kementerian Pendidikan, termasuk Merdeka Belajar saat ini yang banyak magangnya, itu di Kominfo juga sinergi dengan apa yang menjadi program pemerintah pusat. Melalui Pak PJ Gubernur kita, Pak Nana, 10 program prioritas Jawa Tengah di tahun ini 2024 salah satunya adalah pendidikan vokasi, di mana pendidikan vokasi itu bukan cuma ranah dinas pendidikan untuk memberikan merdeka belajar dan sebagainya tadi, tapi termasuk di kami yang menerima magang. Meskipun dari awal 2017 kita sudah menerima magang, tapi ini kita upayakan lebih tertata dengan baik. Sehingga kesempatan ini sekaligus kita sosialisasi apa yang kita inovasikan dalam mendaftar dan menerima magang di Dinas Kominfo. Sepertinya begitu, Mbak. Oke. Nah, untuk ngomongin ini kan tadi berbicara mengenai penerimaan magang yang tertata rapi nih Pak, ya kan? Nah, untuk saat ini ngomong-ngomong soal magang yang sudah tertata rapi, ini sudah berapa banyak kira-kira yang sudah magang di sini? Mungkin Mbak Ririn bisa dibantu menjawab? Sejak awal launchingnya aplikasi ini, kurang lebih aplikasi ini tuh mulai ada itu awal Januari 2024. Sampai dengan hari ini akun yang dibuat permohonan untuk aktivasi akun itu sudah berjumlah 89 akun, Mbak Ani. Jadi sudah ada pendaftar untuk pembuatan akun tuh sampai 89 siswa dan mahasiswa tentunya. Tapi untuk yang melengkapi dokumen sampai dengan pendaftaran magang itu sejumlah 46
orang. Dari 46 orang ini, kalau Diskominfo itu sudah menerima sejumlah 39 orang yang diterima magang dari Januari sampai dengan bulan April ini. Nah, yang lainnya ini ada yang masih proses kajian dan 3 orang diantaranya itu ditolak. Nah, nanti mungkin teknis penolakan dan penerimaannya seperti apa mungkin nanti kita bisa jelaskan. Oke. Nah, ini kan tadi sudah mulai ngomongin penataan untuk pendaftaran magang. Nah, ini perlu diomongin juga untuk pendaftaran magang untuk di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jateng ini sudah menggunakan aplikasi web ya, betul ya. Untuk webnya itu ada di magang.diskominfo.jatengprof.go.id. Ini mungkin untuk peserta Zoom sambil kita ngobrol di sini, sambil mungkin menggali tentang magang di sini, bisa sambil dibuka juga untuk webnya. Mungkin bisa dilihat-lihat di dalamnya seperti apa. Ada di magang.diskominfo.jatengprof.go.id gitu. Mungkin nanti kalau misalkan sudah mencoba membuka dan ada kesusahan, mungkin untuk peserta Zoom bisa langsung meninggalkan komentar di Zoom. Nanti juga sambil kita ngomongin teknisnya juga nanti. Nah, lalu siapa saja yang kira-kira bisa magang di Diskominfo ini sih, Mbak? Kalau pendaftaran sendiri terbuka. Itu terbuka untuk teman-teman adik-adik dari SMK ataupun universitas. Nah, dari proses pendaftaran itu nanti akan ada proses kajian lebih lanjut di mana kita tidak bisa menerima seluruh pendaftar disebabkan beberapa pertimbangan diantaranya ketersediaan kuota dan kesesuaian antara pendidikan adik-adik teman-teman dengan kualifikasi yang ada di bidang-bidang di Kominfo, di Diskominfo. Jadi agar sejalan ya Mbak Rani antara bidang keilmuan adik-adik teman-teman sekalian dengan yang akan diimplementasikan di Diskominfo. Begitu. Oh gitu. Jadi memang tapi untuk peserta sendiri mungkin ini yang mau mendaftar kira-kira bisa ngecek nggak Mbak? Mungkin di webnya nanti apakah mereka suitable atau tidak untuk bidang-bidangnya itu nanti bisa dicek ya di web atau gimana Mbak? Iya, jadi web ini memfasilitasi beberapa fitur. Di antaranya itu profil Diskominfo, di mana ada di Diskominfo ada beberapa 6 bidang ya Pak Galih ya. 5 bidang 1 sekretariat. Ya, 5 bidang dan 1 sekretariat. Jadi di dalamnya itu nanti ada informasi tugas dan fungsi dari masing-masing bidang. Juga ada kompetensi yang diharapkan ya, yang sesuai dengan tusi bidang tersebut tentunya. Jadi kesesuaian keilmuannya teman-teman, adik-adik itu nanti disesuaikan dengan tugas dan fungsinya bidang-bidang tersebut. Nanti di dalam web itu juga ada informasi ketersediaan kuota magang. Jadi untuk periode tertentu jumlah yang dibutuhkan berapa dan yang saat ini sedang berjalan jumlah peserta magangnya ada berapa di situ lengkap. Nama fiturnya kalau nggak salah itu ketersediaan magang di dalam ya. Informasi magang. Informasi magang. Iya, informasi magang, ada kuota magang, panduan juga kompetensinya. Nanti di situ bisa dicek. Teman-teman berencana magang di periode bulan apa, kuotanya terdapat berapa, nanti di situ bisa dicek. Mungkin gitu Mbak. Oke. Jadi gini Mbak Rani, saya mau menggarisbawahi biar teman-teman ini tahu, kita juga tahu semua bahwa adanya website ini mempermudah fasilitasi satu itu dan merupakan sarana seleksi. Jadi magang kita seleksi karena apa, animo teman-teman, kebetulan kan Kominfo ini up to date untuk fenomena sekarang. Teman-teman SMK baik pendidikan tinggi mahasiswanya itu senang jurusan yang berbau teknologi. Ya kita itu sering membludak permintaannya. Makanya itu inovasi kita itu termasuk sebagai sarana seleksi. Apa sih yang diseleksi? Tadi sudah disampaikan Mbak Ririn, ada kuota ketersediaan di kita karena itu terkait dengan kenyamanan
Anda semua yang mau magang, ini siswa maupun mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kalau terlalu padat di sini nggak punya tempat duduk kan kasihan juga. Jadi kita sesuaikan kuota ruangan yang ada di sini dengan kuota yang nanti mendampingi. Kalau satu orang mendampingi berpuluh-puluh orang kan juga nggak optimal. Jadi nanti Betul. kita guide di kuotanya, kita batasi. Kemudian ada pula mungkin hal lain termasuk kesesuaian kompetensi tadi. Misalkan gini nih teman-teman, jurusannya seni tapi magangnya di kita bingung mau suruh nari atau mau suruh nyanyi apa gitu. Itu podcastnya isinya lagu semua. Nah, nah ini kita seleksi seperti itu. Kebanyakan yang di sini magang adalah jurusan yang berbau IT, Betul. komunikasi, administrasi publik negara, kehumasan, seperti itu. Termasuk statistik, karena nanti bisa dicek di profil websitenya. Kita ada 5 bidang itu, masing-masing punya fungsi dan kompetensi sendiri-sendiri. Termasuk mungkin yang di kepegawaian kayak Mbak Ririn ini mau ditemani, ini ada mahasiswa pengen temani Mbak Ririn ya, mungkin jurusan hukum atau jurusan administrasi yang belajar tentang organisasi dan kepegawaian. Mungkin begitu, Mbak. Untuk hal lain, saya tekankan ada perbedaan signifikan antara magang di Kominfo dengan magang di swasta. Kalau mungkin instansi pemerintah hampir sama. Tapi yang di swasta, kebetulan saya itu lulusan SMK. Oh iya, dulu saya STM, karena masih sudah tua ya, STM. Itu bagaimana mengalami magang. Jadi bedanya swasta dan instansi negeri yang pertama adalah jam kerja, itu beda. Kalau magang di swasta mungkin teman-teman ini SMK maupun mahasiswa kadang dapat jatah sip-sipan mungkin ya, mungkin itu. Kalau di instansi negeri seperti Dinas Kominfo ini nggak ada sip-sipan. Kita upayakan magang nggak usah sip-sipan. Meskipun kita ada karyawan yang sip, tapi magangnya nggak sip-sipan. Lalu yang kedua terkait makan siang. Ini makan siang kalau di swasta mungkin difasilitasi. Kalau di sini pegawainya pun nggak ada makan siang. Betul. Nah, makan siang karena institusi negara itu kan basicnya anggaran negara, APBN dan APBD. Jadi kalau nggak ada anggarannya tidak bisa disediakan. Termasuk kalau mahasiswa yang cerdas-cerdas itu biasanya kritis, ya, mungkin mahasiswa hukum dan administrasi, kok magangnya nggak dapat apa ya namanya ya, uang saku atau ganti transport ya. Karena dulu diatur di Undang-Undang Tenaga Kerja seperti itu. Nah di kita, karena kita adalah institusi negara, kita nggak bisa memfasilitasi itu. Karena tadi saya sampaikan, APBD dan APBN tidak bisa untuk memfasilitasi hal-hal rekening anggaran seperti itu. Mungkin itu yang perlu disampaikan teman-teman biar tahu Mbak. Jadi oh bedanya ternyata begitu, mereka paham bagaimana kalau apply apa magang di sini, internship di sini, bagaimana bedanya dengan swasta. Atau mungkin yang SMKK misalkan, SMKK maaf belum bisa di sini ya karena jurusannya biasanya tatap muka, tatap busana. Jadi kalau yang SMK jurusan itu mau pengennya berpengalaman lebih dan mendapatkan apalagi yang kos ini ya. Wah kita biar dibantu siapa tahu direkrut kerja itu lebih cocoknya di swasta. Kalau orientasi Anda seperti itu. Tapi kalau di negeri ini jangankan apa itu uang saku dan ganti transport. Untuk lowongan rekrutmen berikutnya kita juga manut sama CPNS-nya di pusat. Jadi nggak bisa seperti itu. Saya rasa itu enggak, mungkin kita bisa ulas lagi nanti ya. Yang lebih detail, lebih nyaman sambil menunggu ada pertanyaan yang masuk. Oh, okay. Untuk peserta Zoom yang mungkin ada kendala juga pertanyaan, bisa langsung komen di itu untuk chat Zoom. Nanti kita akan beri waktu gimana? Oh iya, raise hand juga bisa ya. Kalau mungkin mau langsung komunikasi dengan kita, langsung dua arah, boleh.
langsung raise hand, nanti bisa dibantu untuk admin Zoom-nya. Ini kan tadi Pak ngomongin sama swasta, saya dulu juga swasta Pak. Jadi Ya, untuk makan siang nggak ada juga kok Pak ternyata. Nggak ada juga. Gimana? jadi nanti mungkin bisa menjelaskan Mbak Riri Oh iya iya, terkait yang apa teknis-teknis apa yang magang di sini itu betul. harus cowok cewek atau kelompoknya gimana gitu Mbak. Mm-mm. Oke, Mbak Ririn mungkin gimana Mbak untuk pendaftarannya sendiri nih? Apa sih yang dipersiapkan untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan pendaftaran? Itu kira-kira selain mental nih apa yang perlu disiapkan Mbak kira-kira? Ya gini teman-teman, mungkin step pertama yang bisa teman-teman lakukan sebelum melakukan pendaftaran itu ya pengecekan dulu ya, seperti tadi yang diinformasikan Pak Gali. Teman-teman bisa melakukan pengecekan di web magang kami terkait kompetensi yang dibutuhkan dan kuota ketersediaan magangnya. Nah, setelah itu ternyata udah match nih, waktu magangnya sudah ada, kuotanya tersedia, teman-teman juga menyiapkan beberapa hal yang kita minta sebagai berkas yang harus dilampirkan untuk permohonan magang. Berkas yang pertama itu CV. Jadi kita butuh CV teman-teman, biodata, ya kompetensi ya yang teman-teman bisa. Misalnya ada yang bisa editing atau penulisan untuk menulis skrip itu disampaikan di CV-nya karena itu nanti menjadi salah satu Nilai plus ya, nilai poin plus plus ya. pertimbangan juga buat kita saat melakukan kajian. Betul. Terus yang kedua itu adalah permohonan tertulis resmi dari institusinya, misalnya dari SMK-nya atau dari universitasnya. Mm-mm. Kemudian satu lagi itu berupa proposal dari masing-masing mahasiswa. Jadi atau mahasiswanya yang sudah disetujui oleh universitas. Kadang kita tuh butuh misalnya teman-teman punya proyek apa sih yang pengen digali dari Kominfo, mungkin bisa disampaikan di proposal itu. Jadi nanti berdasarkan data-data tersebut kita bisa melakukan kajian, bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan akan ditempatkan di bidang apa sih teman-teman gitu. Misal keilmuannya sendiri tidak terlalu match nih sama Mm-mm. Kominfo ya. Taruhlah misalnya teman-teman dari seperti yang tadi Pak Gali sampaikan, misalnya dari administrasi negara atau sosiologi. Sebenarnya itu nggak benar-benar yang match sama Kominfo yang bertitik berat pada IT. Tapi setelah kita lihat CV-nya, proposalnya teman-teman itu punya kemampuan untuk penulisan skrip atau tertarik di Oke. radio misalnya gitu. Mm-mm. Jadi di mana Diskominfo itu kan juga ada radionya ya Mbak. Betul. Jadi teman-teman bisa dipertimbangkan untuk ditempatkan di sana. Iya. Mungkin itu. Untuk radionya namanya Jateng Gayeng Online Radio, itu radio streaming untuk teman-teman mungkin peserta Zoom semua sekalian promosi nih. Iya. Bisa langsung ngecek aja ya di Google Jateng Gayeng Online Radio. Nah, ini kan untuk kompetensinya tadi ya Mbak Ririn ceritakan. Untuk kompetensinya kan ini juga harus sesuai ya Iya. dengan bidang yang kita Tentu. butuhkan. Itu di web magangnya sendiri kan tertera juga ya. Setiap bidang itu profil per bidangnya itu perihalnya tentang apa. Kadang kan kita juga nggak tahu ya. Ada bidang namanya e-government. Tentang apa sih? E-government gitu kan ya. Atau e-government itu apa sih? Itu semuanya ada tertera keterangannya di situ. Nah, tinggal nanti untuk mahasiswa dan siswa yang membutuhkan magang kira-kira sesuai nggak ya ini sama kompetensi aku gitu, sama juga tujuan ya, tujuannya untuk magang itu nanti lebih kemana gitu. Misalkan kadang kan ada yang dari bidang ilmu komunikasi gitu kan, itu kan cakupannya general luas ya. Mungkin ada yang dia punya skillnya untuk editing video, tapi nanti kita taruhnya di radio kan jadi nggak pas ya. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar langsung itu nanti bisa langsung dicantumkan di CV itu skill yang memang dia punyai itu apa dan juga untuk achievementnya nanti seperti apa. Wah, ini juga kita
baru saja Pak Gali keluar ada panggilan mendadak. Jadi saya sama Mbak Ririn aja ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kita udah tahu kan ya ini berarti kita sudah tahu kebutuhan kuota dan kebutuhan magang yang ada di Diskominfo seperti apa via web ya. Ya. Nah, terus untuk next-nya nih, udah ready nih. Waduh, saya sudah siap mental nih Kak, sudah siap apa-apa-apa. Juga tadi ada berkas-berkasnya ya, CV. Diingat ya teman-teman, ada CV, surat dari surat permohonan dari sekolah dan juga universitas atau tempat perkuliahannya dan proposal. Ya. Betul ya? Nah, ini untuk perlu diketahui juga untuk upload berkasnya itu juga formatnya katanya harus PDF ya teman-teman, PDF, dan untuk per filenya nanti cuman maksimum size-nya sebesar 1 MB. Oh, kembali bersama dengan kita Pak Gali. Yang tadi ada panggilan mendadak. Nah, oke, ini sudah sampai dengan titik ini udah berarti udah siap banget untuk pendaftaran akun. Ya kira-kira bagaimana sih cara pendaftaran akunnya nih Kak? Pendaftaran akun. Jadi yang pertama itu teman-teman harus melakukan aktivasi login tadi. Aktivasi akun. Jadi kayak bikin permohonan untuk pembuatan akun. Aktivasi akun. Terus nanti setelah melakukan permohonan aktivasi akun, baru nanti setelah di-approve bisa melakukan pendaftaran. Oke. Nah, Untuk detailnya nih, sepertinya dari tim kami sudah menyiapkan video untuk tata cara pendaftaran akun yang nanti teman-teman bisa langsung simak ya. Dan mungkin sambil dicatat juga nanti ini bagaimana caranya. Ya, sama kebutuhan datanya apa kan biasanya masukkan. Betul. Mungkin hal yang baru di pendaftaran akun ini apa nanti akan diverifikasi ya, emailnya harus aktif gitu ya. Iya, betul. Kemudian apa? Ada nama dan nomor telepon pembimbing ya. dosen pembimbing itu wajib. Dosen pembimbing atau guru pembimbing itu wajib karena apa? Kita nanti kalau komunikasi kan Anda ini siswa mahasiswa kalau sudah di sini berarti dititipkan dari pihak lembaga pendidikan, sekolah sama kampus ke kami. Lah kami nanti kalau mau mengabari orang tua Anda, guru dan dosennya itu di mana, lah kita harus punya nomor telepon. Betul. Misalkan, Bu ini karena siswanya terlalu baik, bisa diperpanjang nggak ini magangnya bisa misalnya seperti itu. Atau mungkin Bu ini siswanya nggak berangkat ada apakah ya? Kita tanyakan pada dosen dan guru pembimbing. Mungkin itu Mbak nanti dicatat aja tampilan kita, data yang dibutuhkan apa aja. Oke, mungkin bisa langsung diputar untuk teman-teman, langsung dicek video untuk cara pendaftaran akun web magang Diskominfo.
Oke. Baik. Berikut tadi sudah ditayangkan video untuk cara pendaftaran akun. Mungkin bagi teman-teman peserta Zoom sekalian yang mungkin kebingungan ataupun ada pertanyaan, boleh banget langsung di chat di kolom komentar Zoom. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apakah sudah ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Mungkin boleh saya tambahin dikit ya Mbak Boleh, Feni, silakan Mbak Gali. Mbak Riri. Untuk saat pembuatan akun ya, teman-teman adik-adik, jadi nanti itu kan diminta nama dosen pembimbing atau enggak guru pembimbing, itu wajib hukumnya diisi. Ketika saat pembuatan akun itu tidak diisi, mohon maaf, nanti akun itu akan kami tolak. Kenapa? Karena kaitannya kembali yang tadi disampaikan Pak Gali, ketika kami harus berkoordinasi dengan pihak sekolah, itu kesulitan kalau nggak ada nama dosen dan kontak Betul. dosennya. Jadi ketika pembuatan akun itu tidak dilengkapi, otomatis nanti akan permohonan akunnya akan ditolak. Gitu. Secara otomatis ya. Jadi sejauh ini ada beberapa yang memang akhirnya tertolak karena pengisiannya nggak lengkap. Gitu. Misalnya nomor handphonenya Mm-mm. tidak sesuai atau tidak ada nama dosennya, itu ditolak. Mungkin untuk nomor telepon sendiri apakah harus yang terkoneksi dengan WA Iya. atau apa? Oh, harus yang ada Disarankan. WA-nya ya, Betul. disarankan ya untuk agar mudah Mudah berkomunikasi. berkomunikasi. Zaman sekarang harus pakai WA. Oke, terus setelah ini kan sudah pendaftaran akun. Lalu untuk masuk ke step yang lebih untuk pendaftaran magangnya sendiri nih, nanti apakah dari setelah pendaftaran akun akan mendapatkan timbal baliknya dari email atau apa gitu? Iya. Jadi setelah aktivasi itu nanti kan dapat notifikasi bahwa akunnya sudah aktif. Jadi adik-adik, teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran dengan melengkapi berkas yang menjadi persyaratan tadi, 3 macam tadi itu. Itu. Setelah itu akan dilakukan
proses kajian kurang lebih di 5 hari kerja. Ya, seleksi lah Ya, ya. seleksi. Termasuk sorting. nanti bukan hanya berkasnya ya Mbak Ririn yang diseleksi, tapi ditelepon juga ini pembimbingnya bener nggak, itu kan termasuk proses verifikasi data. Termasuk anaknya ini jangan-jangan nomor pacarnya yang dikasih, itu kan salah sambung kita nanti gitu. Nanti kabar ini nggak sampai-sampai ya. Bener-bener, Pak. Ya, jadi makanya diharapkan kenapa tadi nomor handphonenya terkoneksi dengan WhatsApp apabila dibutuhkan koordinasi lebih lanjut. Misalnya apakah dimungkinkan untuk perubahan periode magang, misalnya tadinya April sampai Mei kita majukan atau kita mundurkan atau kita perpanjang durasinya, itu bisa apa enggak itu melalui WhatsApp. Oke. Gitu. Untuk durasi magang nih, ngomong-ngomong tentang durasi magang, biasanya berapa lama nih yang bisa masuk di kita? Karena kan durasi magang, kalau aku lihat dari adik-adik magang kemarin ada yang 1 bulan, 2 bulan. Ini apakah ada durasi magang tertentu yang untuk boleh masuk ke sini atau? Kalau menentukan yang fixnya harus sekian mungkin nggak ada ya. Betul. Hanya saja mungkin kami harapkan kurang lebih di 3 bulan. Kenapa sih 3 bulan. 2 sampai 3 bulan yang disarankan? Karena kalau hanya 1 bulan itu masih tahap adaptasi Mbak Rani. Jadi adik-adik teman-teman baru masuk, baru mulai mengenal, baru mulai adaptasi, baru mulai bisa, udah selesai. Iya, Jadi sayang banget ya ya. khawatirnya nanti implementasinya gitu belum tuntas, masa magangnya sudah selesai. Oke. Jadi mungkin catatan juga Mbak Rani di yang lalu-lalu teman-teman magang ini ada juga loh yang apply itu magangnya cuma berapa hari. Saya jadi bingung, ini magang apa mampir yang gitu. Nah, terus makanya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dan dosen sejawat yang mungkin bergabung di acara ini dipastikan dulu pengantarnya dari kampus itu, dari sekolah maupun dari perguruan tinggi itu periode magangnya berapa, jangan sampai terlalu singkat karena ya itu tadi kompetensinya nggak dapat, nanti cuma Sayang mampir sekali. mampir aja berkenalan dengan kita, besoknya udah lupa lagi kan itu. Saya jumpa juga lupa kan gitu. Kemudian nanti di web itu ada menu 2 kelihatannya, magang mandiri dan apa ya satu ya, namanya beda ya. Yang sekolah ya Pak ya. Ya, magang program kampus gitu ya. Ya. Kalau magang mandiri biasanya nih saya juga dapatkan ini waktu SMK, biasanya SMK yang wajib itu kan magang kelas 2, kelas 3. Ada yang iseng, SMK kelas 1 waktu liburan minta pengantar magang sama gurunya di ACC. Itu namanya magang mandiri. Atau yang mahasiswa nih, yang nggak ada mata kuliah berkaitan dengan magang, tapi pengen magang. Itu namanya magang mandiri. Itu yang kita seleksi juga, karena kita akan membantu program vokasi ini, khusus yang memang programnya kampus. Yang magang mandiri itu kita nomor 2 kan memang, karena ini kan hal yang tidak wajib ya bagi kita, bagi peserta magang sendiri. Jadi itu merupakan opsional di kami. Yang kita utamakan adalah yang programnya kampus wajib itu. Makanya saya minta Bapak Ibu dosen dan sejawat atau Bapak Ibu guru lebih cermat dalam mengisi magang, memberikan pengantar magang ke kami, karena kita institusi administrasi pemerintahan, jadi memang sangat dibutuhkan ketelitian dalam administrasi, termasuk tata cara bersuratnya. Kita juga dapatkan beberapa kali pengantar magang itu tulisannya aneh. Jadi mungkin yang konsep siswanya dari institusi sekolah tinggal approve. Itu misalkan nih, ini kan COVID dari Pak Luhut kan sudah dihentikan sama Pak Luhut ya, sudah ada pengumuman Pak Luhut. Tapi di setiap pengantar magang itu ada tulisannya lagi, dalam rangka bla 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 terkait COVID mohon dikondisikan. Nah, padahal COVID-nya sudah dihentikan sama Kemenko Polhukam, Kemenko Marves. Kan berarti sudah nggak ada COVID, ya itu perlu kecermatan seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Kita menangkapnya juga bingung. Ini berarti pengennya daring apa ya, magang daring atau gimana ini ya. Nah, ada kalimat itu tadi, COVID tadi itu. Itu mungkin yang perlu menjadi catatan Mbak Rani. Biar kita sama-sama enak lah ya. Nyaman bukan enak, nyaman. Barangkali itu Mbak Rani mungkin ada
Ya, pertanyaan? Belum. ada yang tanya atau mungkin ada testimoni nih dari teman yang pernah Oh iya, magang yang ikut gabung di Zoom. kita ada teman magang yang lagi magang di Diskominfo. Untuk magangnya yang sudah bergabung, Lady ya kalau nggak salah ya. Halo Lady. Ini teman magang kita namanya Lady yang bergabung magang di Kominfo ini dari bulan Maret ya, sedang magang. Halo Lady, Halo, suara saya masuk? masuk. Lady ini dari Universitas Dianuswantoro ya, betul ya? Iya, benar. Udah magang dari bulan apa Lady? Dari bulan Maret sampai 4 Juli 2024. Berarti total durasi magangnya sekitar 4 bulan ya? Benar sekali. 4 bulan ya, bener ya. Nah, Lady ini waktu awal masuk magang kan via web magang nih. Nah, Benar. menurut Lady gimana waktu menggunakan web magang nih gampang atau gimana untuk durasinya nih dari awal kamu daftar sampai terus penerimaan lama nggak Lady kira-kira? Tidak lama, tidak lama. Kurang lebih berapa hari ya Lady ya waktu itu ya? Sangat cepat sekali. Jadi saya waktu itu setelah daftar, saya chat kontak person yang tersedia di web magang. Kemudian menunggu sekitar 2 sampai 3 hari, saya mendapatkan surat jawaban dari Dinas Komunikasi Jateng Provinsi. Nah, untuk berkas pendaftarannya waktu itu Lady menyertakan apa saja ya Lady ya? Waktu itu saya menyertakan proposal dan juga surat rekomendasi dari kampus. Oke. Nah, untuk sampai dengan selama ini nih magang nih, apakah menurut Lady nih udah sesuai nggak sama jurusannya Lady? Lady kan kalau nggak salah jurusannya ilmu komunikasi ya, betul ya? Benar sekali. Untuk di magang di Diskominfo kira-kira sudah mengerjakan apa aja nih Lady? Saya mengerjakan sangat banyak sekali, mulai dari membuat desain, kemudian kemarin saya membuat video Mudikpedia, bisa dilihat pada Instagram BPID Diskominfo Jateng, dan juga saya membuat konten-konten tupoksi yang bisa dilihat pada website Diskominfo Jateng. Oke. Mungkin ada dari Mbak Ririn atau Pak Gali? Mau bertanya lebih ke Lady. Ya, sebenarnya nggak tanya, ini saya terima kasih. Betul. Selain saya keterangan, kita juga win-win solution. Betul. Jadi apa tugas kita bisa dikerjakan bersama antara magang, kolaborasikan. Teman-teman yang lebih muda ini pasti punya ide-ide atau inovasi kreativitas yang nice dibanding kita yang sudah beruban. Gitu ya. Saya aja, yang lain ya itu. Mungkin Mbak Ririn apa sih ada temennya atau gimana kan ya Iya, tambahan. ini Mbak Lady ini termasuk yang kategori yang saat pendaftaran itu kuota yang tersedia sama bidang keilmuannya itu pas, Mbak. Jadi Iya, cocok. mungkin memang saat Mbak Lady ngecek ke web, kuotanya ada, kemudian upload berkas sampai dengan proses apa itu berjalan sesuai itu ya, Lady. Mungkin 2-3 harinya Mbak Lady tidak akan sama dengan yang Yang lain. lain karena misal yang lain itu ngelihat saat di web itu ada kuotanya, tapi kan mereka tidak tahu bahwa sedang ada proses seleksi pendaftar Untuk yang lain, sebelum-sebelumnya. iya, Nah, antrian ya. ada antriannya. Jadi saat proses itu berlangsung, kami kan juga harus menyeleksi di sini. Kira-kira kalau bisa ditempatkan di tempat lain, gitu, nggak harus sesuai. Misalnya dia request di TIK, di bidang terkait jaringan. Kemudian ternyata bidang keilmuannya bisa juga di bidang lainnya. Betul. Itu perlu kami komunikasikan dengan bidang terkait juga dengan yang bersangkutan. Atau ada penyesuaian-penyesuaian jadwal lainnya. Jadi itu kadang makan waktu lebih panjang dari prosesnya Mbak Lady gitu. Kayak tadi waktunya itu bisa cepet banget tadi 2-3 hari atau bisa sampai 5 hari kerja kurang lebih.
nggak akan nggak selamanya akan kekal. sama. Tapi maksudnya nggak bisa kita patok. Tapi ya tenang aja ya teman-teman ya, karena kadang mungkin kita ngelihat nih bidangnya tentang informasi dan komunikasi publik misalkan seperti itu ya. Wah, ini kayaknya bikin konten doang, tapi Enggak. belum tentu karena kami juga pasti kan akan mempertimbangkan gitu teman-teman dan juga jurusan yang untuk teman-teman ambil ini suitable atau enggak nih gitu di bidang-bidang yang mungkin kalian inginkan gitu. Oke, terima kasih ya Lady. Selamat berjuang karena masih harus menyelesaikan sampai dengan bulan Juni. Terima kasih sudah membantu Diskominfo karena ini magang ini tuh sebenarnya ya itu ya tadi Pak ya win-win solution ya. Ini sebuah bentuk simbiosis mutualisme antara Diskominfo untuk dan juga teman-teman magang di luar sana. Nah, thank you ya Lady sudah bergabung dan testimoni magangnya. Selamat berjuang. Sama-sama, terima kasih kembali. Nah, ini kan tadi berarti magang ini kan kita menjembatani mereka yang memang membutuhkan nih. Ini kan tadi sebuah simbiosis mutualisme win-win solution gitu. Berarti ini kan dari teman-teman magang itu selain mereka mendapatkan, berarti ini hak ya untuk mereka bisa magang di sini. Ada nggak Mbak kewajiban dari teman-teman magang ataupun mungkin rules atau peraturan dari Diskominfo yang mungkin mereka harus jalani nanti di sini gitu. Karena kita kan juga beberapa kali ada magang yang di-prank. Istilahnya kan kita di-prank magang nih gitu. Gimana, Pak? Oh ya, saya ya. Ih, Bukan Mbak Rizky. yang mana nih? Ya, Yang saya mana dulu aja? ya. Jadi gini, yang namanya ini yang perlu dipahami teman-teman semua. Yang namanya magang itu kan belajar bekerja. Betul. Jadi ya menyesuaikan lingkungan kerjanya. Kalau di sini kita masuknya pagi jam 7, berarti peserta magang juga harus ngikut jam 7. Betul. Kalau kita pulangnya setengah 4, ya peserta magangnya pulangnya setengah 4. Kalau kita upacara, apel, maksudnya apel pagi ya, Pagi. bukan yang lain, itu peserta magangnya juga ikut apel. Bahkan, ini saya pernah mengalami nih, kalau kita keluar kota, dulu pernah ngalamin saya sering di bidang-bidang itu kadang sering seperti itu. Peserta magang itu juga diajak keluar kota dengan segala konsekuensinya ya. Mungkin biaya transport kan tetap ikut di instansi kalau biaya transport dan penginapannya kalau menginap nih. Kalau sama makannya itu kalau di luar kota ikut dengan instansi. Terus teman-teman itu bisa merasakan bagaimana bekerja di solusi kita itu kan banyak, termasuk membuat konten tadi, konten kreator itu yang jenis-jenis jurusan komunikasi ya, meliput Pak Gubernur, kalau ada Pak Presiden kunjungan ke sini mungkin juga ikut liputan. Wah, seru Ya ya, Pak. keuntungannya teman-teman, bukan keuntungan, ini kebetulan yang lalu kalau ikut liputan gitu bisa foto sama Pak Gubernur gitu, yang di bidang kehumasan sama komunikasi. Kalau yang di bidang misalkan lagi di bidang statistik, ini mahasiswa jurusan statistik ya, apa yang terkait lah ya, apa metode penelitian apa karya apa mata kuliah metode penelitian. Ya nggak usah susah-susah cari tema penelitian atau karya tulis, itu di statistik datanya udah banyak, udah diolah jadi. Itu keuntungan ya mungkin bisa tadi simbiosis bagi rekan peserta magang maupun bagi kita. Betul. Jadi Anda di sini juga bisa menyelesaikan tugas mata kuliah yang lain sambil mengikuti mata kuliah magang di sini kan gitu. Mungkin itu, atau baru ini mungkin ada tambahan. Ya, mungkin tadi Pak Gali sudah menyampaikan keuntungan-keuntungannya. Mungkin ada satu poin yang mau saya tambahkan terkait selesai magang, nanti teman-teman ini adik-adik diterbitkan sertifikat ya Pak, dan surat keterangan selesai magang. Di mana sertifikat ini nanti akan ada predikat penilaiannya selama magang. Itu nanti mungkin bisa menjadi satu lampiran saat mencari pekerjaan setelah lulus. Referensi. Nah, makanya selama magang diupayakan agar nanti
hasil predikatnya juga bagus gitu. Ya, Betul. jadi kan lumayan poinnya gitu. Nah, untuk mendapatkan predikat bagus itu nanti ada penilaian juga dari disiplin, kerjasama, inovasi, Presensi. dan presensi. Itu dia. Betul, Jadi, tapi ya itu tadi Pak, misalnya kita di prank sama salah satu siswa, salah dua Peserta magang ya, peserta magang. Misalkan tahu-tahu dia nggak nggak hadir. hadir karena satu dan lain hal, itu juga sangat memungkinkan bahwa sertifikat ini tidak bisa terbit. Terbit. Ya, atau mungkin kalau terbit pun mungkin dengan tadi predikat yang kurang, kan begitu ya. Sayang Misalkan banget. terbit, sayang banget banget. kesempatannya biasa buat teman-teman yang lain sebenarnya. Benar. Dan ini juga buat teman-teman ya yang magang tuh benar-benar ini tuh magang ini nih sebenarnya sebagai sebuah kesempatan. Jadi selain menyelesaikan mata kuliah, juga ini kalian bisa mungkin mempersiapkan nanti penelitian yang lebih lanjut. Karena mungkin kan namanya setelah magang kan pasti ada, kalau teman-teman perkuliahan kan pasti ada skripsi, tugas akhir kan Pak. Nah bisa nih sambil menggali penelitian apa sih mungkin aku bisa lakukan di kantor ini, di Diskominfo nih. Mumpung kan aku sudah pernah magang di sini, kan lumayan Pak, sudah punya link atau channel di sini kan ya, untuk networking ya kan sudah gampang gitu. Jadi ini tuh benar-benar kesempatan yang sangat-sangat berharga ya. Sayang banget kalau misalkan teman-teman magang tuh jadi melalaikan kewajiban yang bekerja di sininya gitu. Sayang banget kan ya. Mungkin kolom pertanyaan, komentar apakah ada pertanyaan? Sepertinya ada beberapa kah? Mungkin boleh di apa? Nggak kelihatan di sini tulisannya. Aduh, redup lagi tulisannya. Aku yang bacain. Boleh, Mbak Rini kelihatan? Apa ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak Ibu, perkenalkan saya Diana, magang Diskominfo pada bidang statistik. Apakah ada kegiatan berinteraksi langsung dengan masyarakat? Oh, berarti untuk keluarnya ya Pak ya? Ya, betul. Itu tergantung ini sih ya, tergantung. Oh, mungkin Mbak Ririn bisa menjawab atau Pak Gali, Ya, monggo. ini. Jadi sekalian ini ya kita promo bidang-bidang. Iya, bisa Pak. Kalau bidang statistik salah satu di bidang kita, di kita itu ada 5 bidang, 1 sekretariat, semuanya menerima kuota magang, kecuali bidang e-government. E-government itu yang menangani aplikasi, sampai dengan bulan ini masih tertutup karena ketersediaan tempatnya. Betul. Kotanya masih tertutup sampai dengan bulan ini. Itu menjawab Mbak Diana atau Bu Diana ini. Magang di statistik apakah berkaitan langsung berinteraksi langsung dengan masyarakat? Yang ada di tahun ini dulu ya. Kalau mungkin ke depan akan berkembang seperti itu. Kegiatan statistik berinteraksi dengan instansi statistik yang lain. Jadi ada BPS, ada pemerintah kabupaten kota, BPS provinsi ada, BPS kabupaten kota juga ada. Itu berinteraksi, saling tukar menukar data, itu yang dinamakan nanti ngeling dalam portal satu data Jawa Tengah. Itu. Kalau surveinya ke masyarakat langsung, dulu ada, tapi kelihatannya yang tahun ini nggak ada, biasanya beberapa tahun sekali. Itu seperti sensus ya, karena kita kan kerjasama dengan BPS, itu ada sensus, ada survei untuk membuat produknya. Kalau dulu Jawa Tengah dalam angka, itu semacam sensus khusus untuk Jawa Tengah, itu dilakukan langsung ke masyarakat dengan kerjasama sama BPS itu dulu, tapi yang tahun ini tidak ada. Nah, mungkin tahun depannya ada sensus-sensus yang lain, atau mungkin kalau yang jurusannya statistik, di kita tuh sebenarnya ada banyak survei, beberapa survei, cuma mungkin surveinya kalau yang bukan di bidang statistik, metodenya agak sederhana, lebih sederhana gitu, dan tidak
berlangsung tiap hari, mungkin cuma satu semester satu kali. Itu ada. Mungkin kalau ikut, kebetulan ikut bisa calling dulu ya, atau di aplikasi tadi, kita jadwalnya survei kapan mungkin bisa melamarnya waktu jadwal survei kita lakukan. Gitu. Jadi bisa pas Anda itu masuk magang di sini, kita pas ada survei gitu loh, pas Iya. bisa turun ke masyarakat langsung. Kalau bidang lain atau yang bersentuhan dengan masyarakat, ya termasuk ini tadi yang saya sampaikan, survei temporary semesteran itu ada di bidang IKP, informasi dan komunikasi publik, yang biasanya jurusan komunikasi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau pas survei dia kan juga butuh metode dan angka-angka statistik. Bisa di situ manakala pas jatuh jadwalnya survei. Akhirnya gitu Mbak Rani. Mungkin Mbak Diana nanti kalau kurang puas unjuk diri Mas, unjuk diri biar ditampilkan kalau mau bertanya lebih lanjut. Mungkin kalau dari jawaban kami dirasa masih kurang, mungkin Mbak Diana bisa join dengan kami. Mungkin bisa join audio dan video. Bagaimana Mbak Diana? Sudah cukup? Atau mungkin kita nyambung ke pertanyaan lain dulu nih Pak? Iya, boleh. Nih sambil mungkin Mbak Diana masih malu-malu gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Lama waktu magang apakah sudah ditentukan oleh Diskominfo atau bisa menyesuaikan dengan aturan dari perguruan tinggi? Nah ini tadi kayaknya untuk durasi magang tadi sudah sempat dijelaskan sama Mbak Ririn ya Mbak. Ini gimana Mbak berjawabnya? Oke, untuk durasi kembali saya sampaikan tidak ada durasi yang ditentukan fix. Maksudnya gini, apakah harus 3 bulan atau 6 bulan itu tidak ada. Jadi fleksibel, bisa panjang, bisa pendek. Nah, jadi kalau misalnya dari perguruan tinggi itu mengusulkan 2 bulan, apakah boleh? Boleh. Tapi untuk durasi magang 1 bulan itu tidak disarankan, disebabkan itu tadi masih proses adaptasi, teman-teman baru mulai belajar, baru mulai bisa, tapi durasi magangnya udah berakhir. Khawatirnya nanti ilmunya belum dapat, tapi magangnya sudah selesai. Gitu. Disarankan durasi magang berapa lama sih? 2-3 bulan. Minimal seperti itu. Kalau lebih boleh. Kalau lebih boleh. Nanti kita sesuaikan dengan waktu Sudah yang bergabung? ya. Sudah bergabung dengan kita Mbak Diana atau Ibu Diana? Assalamualaikum Kak, izin bergabung. Sebelumnya saya minta maaf belum bisa on cam. Nggih, mboten napa-napa. Saya ingin bertanya Kak, jadi saya itu masih bingung kan dalam laman websitenya itu setiap bidang belum ada deskripsi kegiatan magangnya. Saya tertarik di bidang statistika, namun dari instansi saya niatnya ingin ikut magang ini supaya bisa mendapatkan ilmu sekaligus bisa rekognisi KKN, Kak. Syarat rekognisi KKN itu harus ada kegiatan yang terjun langsung sama masyarakat. Untuk itu saya izin bertanya, apakah ada deskripsi magang di setiap bidangnya ya, Kak? Itu bisa dilihat di mana ya? Soalnya saya buka di websitenya tidak ada atau saya yang tidak tahu. Masih Kak. Magang itu ada tugas dan fungsi bidangnya ya Pak. Tapi kalau untuk magangnya info bidang. Tapi untuk magangnya itu memang dirinci tugas untuk magang yang diminta Mbak Diana gitu ya maksudnya ya? Iya. Oh, jadi Mbak Diana tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, terima kasih Mbak Diana, minta maaf dulu. Berarti Muslim mungkin Lebaran juga. Nah, ini kalau di menu website magang kita, silakan Anda klik menu info bidang. Info bidang nanti ada bidang apa saja di situ, ada tugas pokok dan fungsi. Nah, fungsi itu adalah apa yang kita kerjakan di sini. Ya, misalkan ada penyiapan bahan pemberian dukungan administrasi kepegawaian. Nah, itu ruang lingkup pekerjaan kita itu.
bukan kita mengkrit apa yang dilakukan oleh peserta magang ya, bukan ya. Betul. Jadi cara berpikirnya dibalik. Jadi, kegiatan kita seperti ini, peserta magang menyesuaikan kebutuhan kampusnya dengan kegiatan kita. Bukan kita mengkrit kegiatan untuk peserta magang yang terlepas dari tugas dan fungsi kita. Jadi beda ya. Kita bukan institusi pendidikan, jadi bukan mengkrit kegiatan pendidikan, tapi kita bekerja sesuai tugas fungsinya, sehingga peserta dari dunia pendidikan bisa menyesuaikan dunia kerja di kita. Itu yang pertama, Mbak Diana. Kemudian terkait apa ya tadi ya, durasi kah? Durasi tadi pertanyaan lain, Pak, untuk Oh, durasi lain magang. ya. Nggih. Terus Mbak Diana tadi Itu terkait tanyanya KKN. kognisi ya kalau Iya. nggak salah. Itu tadi sudah saya sampaikan. Untuk tahun ini yang bidang statistik memang tidak terjun ke lapangan langsung karena ini lebih cenderung ke, nah ini kalau mahasiswa perkuliahan ini agak kritis memang. Nanti ditanya lagi, apakah berinteraksi dengan masyarakat? Kan itu tanyanya gitu Mbak Diana. Nanti ditanya lagi, masyarakatnya yang mana? Nah kalau di kita statistisi di tahun ini berinteraksinya dengan instansi yang lain, ya, instansi statistik yang lain seperti tadi BPS, kabupaten kota yang punya unit statistik, dan BPS provinsi yang mewakili BPS pusat, termasuk di pusat juga koordinasi kita. Itu yang dilakukan di tahun ini. Jadi mungkin kalau tadi seperti saya sampaikan, yang dimaksud masyarakatnya adalah pegawai instansi itu, ya itu termasuk. Tapi kalau yang dimaksud masyarakatnya adalah masyarakat umum, warga yang lain ya belum termasuk. Jadi kita tahun ini statistik hanya berinteraksi dengan instansi yang sejenis dulu. Nanti untuk sensus dan lain-lainnya di tahun depan mungkin Mbak. Gitu. Rasa itu Mbak Diana bisa ditangkap kan? Bisa, Pak. Terima kasih. Saya izin satu lagi pertanyaan, Pak. Silakan. Ini misal saya mendaftar di bidang statistik, itu pihak instansi univ saya meminta tanda tangan MOU dari Diskominfo Jateng. Apakah Diskominfo Jateng itu bersedia untuk menandatangani MOU-nya ya, Pak? Mohon maaf. Oh ya. Tidak semua instansi. Ya. Jadi begini Mbak Diana dan Bapak Ibu dosen, guru, pembimbing yang hadir juga, teman-teman calon peserta magang yang hadir. Nah ini agak dilematis kita. MOU, perjanjian kerjasama atau PKS, itu bukan wewenang instansi kami. Jadi kita perlu jelaskan nih, kalau ada PKS, MOU dan sejenisnya tadi, itu yang tanda tangan pasti ini aturannya Pak Gubernur atau mungkin yang mewakili Pak Gubernur. Nanti yang menghandle adalah di sekretariat daerah, ada yang namanya Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama. Itu yang menghandle kerjasama PKS, MOU dan lain sebagainya dengan stakeholder ya, termasuk dengan lembaga pendidikan dan sekolah tadi. Makanya kita nggak bisa kalau dimintai tanda tangan MOU ini, takutnya kita abuse of power, menyalahi wewenang. Nah, kita sudah sederhanakan sebenarnya, yaitu Anda cukup mengupload surat pengantar saja sudah kita terima tanpa MOU. Nanti kita balas ya Mbak Ririn ya. Mbak Ririn suka membalas, apalagi kalau di chat juga balas, gitu ya. Dibalas itu suratnya, oh diterima atau bisa diterima, tapi waktunya tolong disesuaikan. Mungkin dibalas seperti itu, atau mungkin kesempatannya masih belum ada, mungkin bisa ditunda waktu ini. Itu balasan resmi dari dinas kami yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak perlu MOU atau PKS, sebenarnya cukup dengan surat menyurat tadi secara administratif, biar tidak salah tapi sudah legal dan formal. Saya rasa itu Mbak Diana. Baik, Bapak. Informasinya saya bisa menangkap dengan baik. Terima kasih, Bapak. Sami-sami. Sama-sama Mbak Diana. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke,
Ini Mbak Dian tadi. Oh yang tadi ya. Ini lanjutan pertanyaan. Terima kasih karena kami dari vokasi, Sekolah Vokasi Undip ya. Magang mahasiswa sekitar 4 bulan. Kalau 4 bulan masih Boleh banget. Ya, boleh boleh banget banget ya, berarti. masih masuk banget ya. Dia ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau SMK ada yang 9 bulan. Iya, lebih lama Lebih biasa lama. SMK. Gimana untuk Mbak Dian, apakah ada pertanyaan lanjutan mungkin? Untuk teman-teman yang calon peserta magang di kami, jangan khawatir karena Mbak Ririn ini pasti membalas dan menjawab semua kebutuhan kalian. Mungkin ya itu tadi, bisa iya, bisa diatur lagi waktunya, atau mungkin bisa tidak ya Mbak ya. Tapi tenang aja, Mbak Ririn pasti menjawab. Saya berusaha kooperatif. Iya. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih bingung, mungkin nanti ke depannya bingung, aduh ini kok tadi nggak nanya ya gimana. Di web magang itu juga ada kontak langsung ya Mbak ya. Ya. Bisa WA, juga ada kontak center kami yang jadi tinggal mengisi nanti keluhan kayak dokter. Mengisi pertanyaan juga mungkin masih bingung di apa, atau mungkin Mbak Ririn saya pengen statistik tapi kok kosong ya gitu. Mungkin bisa langsung kong kali kong dengan Mbak Ririn untuk penyesuaian kembali jadwalnya, jadwal Iya, magangnya boleh, ya boleh. bisa langsung Informasi, WA. Ada nomor WA-nya kalau nggak salah ada kontaknya ada 2 ya Mbak ya. Kalau Mbak Ririn ada 2, dan saya juga Mas Setiawan. Nah, untuk Mas Setiawan ini nih untuk teknis aplikasi webnya mungkin Mas aplikasi webnya kok error gitu. Nah, nanti bisa WA-nya langsung ke Mas Setiawan seperti itu. Atau mungkin nambah ini Mbak Gimana Pak? Rani, kontak kita yang lain kayak medsos itu, Instagram, ada tuh X ya maksudnya, ada di Facebook, lapor grup, oh ya ada lapor grup itu juga. bisa juga dibuat komunikasi. Toh itu juga sampai ke kami. Betul. Karena kita juga yang menerima, jadi nggak masalah. Nah, kalau mau bertanya di situ dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing platform. Betul. Kalau Instagram mungkin harus ngetiknya berapa karakter lah, itu kan syarat di masing-masing platform, termasuk harus ada selfie mungkin ya, harus selfie foto itu mungkin. Itu silakan dipenuhi, nanti kita jawab. Mungkin untuk sosmed sekalian promo nih Pak, bisa Ya. di IG @kominfo Jateng, atau kami juga punya PPID Jateng, PPID Diskominfo Jateng. Nah itu platform-platform medsos yang bisa diakses selain web magang. Apakah ada pertanyaan lagi Mas? Mungkin dari teman-teman peserta Zoom yang masih ada. Itu yang dari SMK 8 tadi sudah ya? MOU itu ya. Oh yang MOU tadi ya. Ya mungkin karena ini pertanyaan dari SMK ya, mungkin kita sama instansinya ya sebenarnya, instansi pemerintah yang sama di bawah pemerintah provinsi, tapi kita nggak tahu ya kalau SMK itu sekolah itu kan bisa surat keluar sendiri ya, nggak tahu kalau memang akreditasi sekolah itu mengharuskan ada MOU kerjasama sehingga dia diperkenankan membuat kerjasama sendiri ditandatangani Pak Kepala Sekolah mungkin. Tapi kalau di dinas kami belum diperkenankan karena itu semua diampu oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama. Baik, apakah mungkin ada yang raise hand? Ada yang raise hand? Enggak? Mungkin dari Mbak Ririn ada yang mau ditambahkan mungkin Mbak, informasi yang mungkin perlu diketahui teman-teman peserta magang? Calon peserta magang. Ya, mungkin setelah ini kalau teman-teman atau adik-adik masih ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung cek web magangnya. Di situ ada kontak saya atau kontak Mas Wawan. Kalau untuk teknis di aplikasinya, silakan saya bisa dihubungi melalui WhatsApp. Tapi mohon maaf kalau misalnya di luar jam kantor agak slow respon ya teman-teman. Kadang mungkin harus ada data yang saya cek gitu kan, dan data itu adanya di kantor. Jadi kadang memang nunggu waktu kantor, waktu jam kerja, jadi baru bisa saya respon di jam kerja. Tapi insya Allah pasti direspon. Berarti mungkin untuk menghubungi Mbak Ririn ini bisa di jam kantor kita ya. Pukul 7 sampai dengan 15.30. Itu jam operasional Mbak Ririn. Jangan lupa itu. Betul. Pokoknya waktu
London kan kita repot Aduh, juga. repot juga. Seperti itu kira-kira. Atau mungkin sebenarnya untuk menghubungi, mungkin kalau Mbak Ririn susah, mungkin dihubungin atau tiba-tiba HP-nya error, bisa juga langsung telepon ke dinas ya. Untuk nomor telepon dinas bisa dicari di Google nanti. Biasanya akan langsung terhubung dengan sekretariat. Nah, nanti bisa bicara dengan Mbak Ririn atau Mas Wawan langsung di telepon. Atau mungkin itu yang logo WhatsApp di website itu bisa diklik Iya, langsung tertahu. betul. Langsung masuk Nah, ke WhatsApp-nya Mbak Ririn. Oke, kenapa? Oh iya, yang logo WhatsApp ada di web magang ya. Yang mungkin seperti ya, yang di itu ya ada CP, Ririn, EW dan Setiawan MY. Bisa di share screen Mas mungkin. Nah, ini ada kontaknya ya. tuh ada Ririn, EW dan Setiawan MY. Untuk CP-nya Ririn Eka Wahyuning Tias. Iya. Nanti bisa langsung diklik aja, langsung masuk ke web WhatsApp, bisa langsung WA, mungkin tanya-tanya dengan Mbak Ririn atau Mas Setiawan. Ya, Betul. tanya rumahnya, tanya hobinya. Kalau bisa tanya, sudah makan atau belum Mbak Ririn? Takutnya lapar nih ngeladenin magang terus kan. Oke, sekian atau mungkin ada tambahan dari Pak Gali atau Mbak Ririn, sampun. Saya rasa cukup ya harapan kami dengan magang ini teman-teman begini di Pemprov Jateng, OPD-nya Pemprov Jateng yang ada di tingkat pusat ya, bukan di tingkat provinsi, bukan di UPT atau cabang dinas, itu mungkin baru Kominfo yang punya website seleksi magang seperti ini. Karena dinas lain mungkin ada tapi lewatnya medsos ya, pengumuman kemudian di apply manual diseleksi pengumumannya dari medsos. Tapi yang websitenya baru Dinas Kominfo ini yang mempublish terkait magang. Dan itu kemungkinan besar juga akan direplikasi oleh instansi lain. Jadi mungkin nanti suatu saat, ini mumpung teman-teman kita sudah buka lebih dulu, bisa berlatih dulu. Mungkin suatu saat magang di Pemprov Jateng, seluruh Pemprov Jateng ya, instansinya baik dinas apapun itu akan dijadikan satu dalam satu wadah website aplikasi ini. Nah, mumpung teman-teman sudah tahu dulu ini bisa dicoba dulu nanti kalau sudah beralih menjadi aplikasi yang terintegrasi di semua dinas, Anda sudah lebih lebih jago. paham, lebih lancar dalam operasionalkan aplikasi itu. Saya rasa itu Mbak, dan mudah-mudahan dengan aplikasi ini bukan hanya jalinan kolaborasi yang berlangsung dengan baik, tapi apa yang menjadi tujuan magang baik dari lembaga pendidikan maupun kita dalam mendorong program vokasi di daerah juga berjalan dengan lancar dan optimal. Barangkali itu Mbak, terima kasih. Mungkin Mbak Rani yang mau memberikan sesuatu atau apa ya, say something for the audience gitu ya. Pakai bahasa Inggris. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak, Mbak Ririn juga. Untuk teman-teman peserta magang bisa langsung mengakses untuk magang ini di magang.diskominfo.jatengprof.go.id. Nah, nanti bisa langsung cek kuota magang, menyesuaikan kebutuhan, menyertakan juga berkas-berkas tentunya ya. Berkas-berkas yang dilengkapi, nanti insya Allah Mbak Ririn atau Mas Setiawan akan membalas Anda. Iya. Kira-kira Oke. seperti itu. Ya sudah kalau begitu terima kasih untuk semua Bapak Ibu hadirin peserta Zoom sekalian sudah mau join bersama kami di sini untuk sosialisasi web magang Diskominfo Jateng. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.